Deal is done. Twitter has been sold to Elon Musk. Elon Musk is taking over Twitter to the tune of $44 billion. I think it's a necessary strike for free speech, and I think he's the one guy who might have the potential to fix Twitter. Pada tanggal 25 April 2022, Elon Musk akhirnya membeli Twitter. A little over 25%. This because Tesla CEO Elon Musk has now taken a passive stake in Twitter. That's according to a new SEC filing. The filing says his stake amounts to... Akhirnya Elon Musk yang tadinya cuma wacana, akhirnya dia berhasil membeli Twitter seharga $44 miliar. Wow. Sebentar, $44 miliar loh, bukan $44 juta. Jadi kalau kita rupiahin, $44 miliar itu adalah 633 triliun 248 miliar rupiah. Bayangin kalian bisa beli apa aja pakai itu. Dan itu dipakai buat beli Twitter. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Elon Musk sampai mau beli Twitter? Who has been one of Twitter's biggest critics, celebrating with rocket emojis, tweeting in part, "Free speech is the bedrock of a functioning democracy, and Twitter is the digital town." Tapi sebetulnya dikutip dari CNN, pada hari Senin lalu itu, waktu Elon Musk diwawancara, dia bilang kalau dia itu mau beli Twitter karena dia mau bikin Twitter jauh lebih baik dengan fitur-fitur baru. Dia juga sempat bilang dia mau pakai algoritma baru, yaitu algoritma open source, di mana meminimalisasikan bot spam dan yang jelas untuk meningkatkan kepercayaan kita sebagai usernya. Tapi hari ini kita nggak mau bahas kenapa atau bagaimana Elon Musk itu beli Twitter. Kita akan bahas kekayaan apa aja sih yang Elon Musk punya sampai dia bisa punya SpaceX, Tesla, dia beli Twitter, dia punya The Boring Company, dia punya Neuralink. Kita akan bahas semua kekayaan asetnya dia secara fisik. Ya betul, 2020 pada bulan Mei, Elon Musk itu pernah berjanji bahwa dia akan berusaha menjual semua kekayaannya, aset-asetnya secara fisik, dan hidup secara minimalis. Jadi hari ini kita akan bahas, apa aja sih yang Elon Musk punya, mulai dari rumah, mobil, apa aja sih yang Elon Musk itu pernah donasiin. Karena seperti kita tahu, Elon Musk itu adalah salah satu donatur terbesar dunia. Kita akan mulai dari rumah yang Elon Musk punya. Elon Musk itu kira-kira punya 7 rumah di kawasan California dan total value-nya itu sampai $100 juta. Bayangin ya. Kita mulai dari rumah pertamanya. Rumah pertamanya itu sebetulnya dia sewa dulu selama 2 tahun sebelum dia beli. Dia beli itu pada tahun 2012 seharga $17 juta. Dan rumahnya itu nggak sempit. Rumahnya itu sekitar 1.881 meter persegi. Rumahnya itu punya 7 kamar, ada perpustakaan, ada kolam renang, ada lapangan tenisnya, dan juga macam-macam, termasuk dia punya wine cellar juga. Namun seperti yang tadi aku sudah bahas, Elon Musk itu kan lagi berusaha jual semua kekayaannya. Nah rumah ini pun terjual pada tahun 2020 seharga $29 juta. Jadi dia udah lumayan cukup untung ya. Dia beli seharga $17 juta, dijual $29 juta. Cash money profit, boy. Rumah keduanya, dia beli di jalan yang sama. Jadi kalau misalnya rumahnya dia ada di sini, yang pertama tadi kita bahas, dia beli rumah yang nggak jauh dari rumah itu, masih di jalan yang sama. Dia beli rumah itu seharga $6,75 juta, yaitu sebesar 256 meter persegi. Lucunya rumahnya itu nggak ditinggalin sama si Elon Musk. Elon Musk beli rumah itu tuh sebenarnya cuma buat sekolah. Jadi dia pengen anak-anaknya pergi ke private school, yaitu rumahnya sendiri yang dibeli. Jadi kita beli rumah bukan buat rumah ditinggalin, untuk sekolah. Hebat ya Elon Musk. Di kawasan yang sama dia juga beli 4 rumah yang berbeda. Rumah pertama dia beli dengan harga $20 juta. Lalu rumah kedua dia beli dengan harga $4,3 juta. Lalu $4,2 juta lagi rumah ketiga. Dan dia pernah beli satu rumah yang belum selesai. Rumah itu dibeli dengan harga $24,25 juta. Belum selesai loh guys. Nggak tahu mau dibuat apa. Karena sampai saat ini rumah itu belum ditinggalin. Wow. Dan rumah tadi 4 tadi itu yang tadi udah aku bahas,
Itu semua akhirnya kejual juga pada tahun 2020. Nah, rumahnya itu kejual dengan total harga 62,2 juta dolar. Jadi, profit lagi. Dan mungkin uang-uangnya itu nanti akan dipakai buat project-project yang dia lagi. Mungkin di SpaceX, atau di Tesla, atau di 2 company-nya yang lain ya. Oh, tadi by the way kita udah ngomongin soal Bel Air. Mungkin buat kalian yang nggak tahu, Bel Air itu adalah sebuah kawasan di California. Kawasannya itu tuh bukan sembarang kawasan, karena kawasannya itu hanya diduduki oleh kaum-kaum elit. Salah satunya Elon Musk, dan dia berhasil beli nggak cuma 1 rumah, tapi beberapa rumah. Oke. Dia juga punya 1 rumah di daerah Brentwood. Brentwood itu adalah salah satu daerah di California juga. Dia beli dengan harga 3,7 juta dolar pada tahun 2014. Namun berhasil dia jual pada tahun 2019 seharga 40 juta dolar. Untung 300 ribuan lah. Lumayan. Ada 1 rumah lagi di San Francisco. Umurnya 100 tahun dengan luas 1.486 meter persegi. Nah, rumahnya ini waktu itu dia beli dengan harga 23,4 juta dolar. Namun pada tahun 2020 dia masih listing itu untuk di-sell seharga 35 juta dolar. Cuman sampai hari ini kita belum tahu yaitu rumah udah dijual atau belum. Kalau tadi kita udah ngomongin soal rumah, sekarang kita beralih ke mobil. Karena Elon Musk itu ternyata juga salah satu pengkoleksi mobil yang cukup unik ya. Karena seperti contoh yang pertama, pada tahun 2013 Elon Musk itu beli Lotus Esprit. Kalau kalian tahu Lotus Esprit itu mobil yang kotak ya, mirip kayak Lamborghini Countach atau yang mirip kayak Back to the Future. Dia beli tapi bukan sembarang beli Lotus Esprit yang di mass produce. Dia beli Lotus Esprit yang pernah nongol di film James Bond, yaitu The Spy Who Loved Me. Kalian kalau ingat di film itu ada salah satu adegan di mana mobilnya James Bond itu dari darat, akhirnya dia ke underwater, akhirnya ke darat lagi kan. Yang Elon Musk beli itu bukan yang di darat, justru dia beli yang di underwater itu. Jadi yang dia beli itu bukan yang bisa dingendarain. Dia beli Lotus Esprit itu yang masih ada sirip-sirip ikan hiunya itu ya. Jadi dia beli itu buat koleksi. Mungkin kita pikir, alah cuma buat koleksi biasa. Enggak guys. Ternyata setelah dia beli itu Lotus Esprit dan ditaruh di rumahnya, ternyata itu menjadi sebuah inspirasi. Kenapa? Karena dia kan pernah ciptain itu yang namanya Cybertruck. Coba deh kalian pikir baik-baik. Cybertruck sama Lotus Esprit. Bentukannya rada mirip kan? Itu memang karena Elon Musk itu terinspirasi dari bentuknya Lotus Esprit yang dia udah beli. Jadi ternyata nggak sia-sia dia bikin investasi buat bikin Cybertruck. Nice. Oke, dan juga mobilnya nggak itu doang. Dia punya banyak banget koleksi mobil-mobil ya. Seperti contoh Porsche 911. Dia juga punya original Ford Model T. Original Ford Model T itu bukan Ford yang biasa ya. Model T itu adalah mobil yang di mobil model-model awal, dan itu dia punya originalnya yang dari tahun jebot waktu itu. Dia juga punya Jaguar E-Type, dia punya Series 1 Roadster, Jaguar juga ya. Dia punya Audi Q7, Hammond BMW M5, dan juga punya McLaren F1. Nah, McLaren F1 ini punya cerita lucu ya. Jadi waktu itu si Elon Musk itu lagi pergi sama temennya naik McLaren-nya ini nih. Temennya bilang kayak, ini mobil bisa lari kenceng nggak? Si Elon Musk nekat dibawa kenceng sama dia. Akhirnya kecelakaan lah. Ya jadi waktu mobilnya kecelakaan itu mobilnya hancur. Bener-bener hancur total, udah bener-bener total. Miraculously, Elon Musk sama temennya itu bener-bener nggak kenapa-kenapa. Jadi dia dalam hati ya udahlah, buang berapa juta dolar doang. Karena mobil McLaren itu nggak diasuransiin. Untungnya si Elon Musk nggak kenapa-kenapa, tapi ya udahlah buat Elon Musk, ya McLaren doang. Ya udahlah, besok bisa beli lagi kan. Sebetulnya kekayaan pribadinya Elon Musk itu juga dipakai buat nyuntikin dana ke perusahaan-perusahaannya dia. Contohnya SpaceX. SpaceX itu punya 2 proyek besar, namanya Starship One sama Starlink. Tidak dikabarkan seberapa besar Elon Musk itu nyuntikin dana ke 2 proyek ini. Yang jelas dia pakai duit pribadinya agar proyek 2 ini tetap jalan. Lalu dia juga punya The Boring Company. Judulnya sih The Boring Company, tapi company-nya ini sebenarnya bergerak di bidang infrastruktur bawah tanah. Di mana Elon Musk itu dari dulu pengen banget mengurangi kemacetan dunia. Sebuah infrastruktur di mana mobil itu bisa jalan di bawah tanah, mobil ataupun railways.
Dia udah mulai proyeknya itu di Las Vegas, tapi belum di Jakarta. Karena saya pengen banget suatu hari Elon Musk bikin itu yang namanya Boring Company di sini dan bikin entahlah apa buat mengurangi kemacetan Jakarta. Dia juga punya satu company namanya Neuralink. Neuralink ini adalah suatu company di mana dia bikin high bandwidth connection yang bisa ngubungin antara komputer sama otak manusia. Itu salah satu proyek yang cukup unik. Tapi sampai hari ini saya sendiri belum tahu seberapa besar yang disuntikin dari Elon Musk untuk company tersebut. Tadi kan aku udah ngomong tuh ya soal donasi, bahwa Elon Musk itu adalah salah satu donatur terbesar dunia. Sekarang kita akan ngomongin soal donasi-donasi tersebut. Tahun 2018 aja, si Elon Musk itu udah pernah nyumbangin 100 juta dolar. Saya tidak bisa spesifikkan ya ke siapa aja, yang jelas totalnya udah 100 juta dolar. Elon Musk itu pernah nyumbangin sebesar 100 ribu dolar ke satu perusahaan yang bernama Feeding Texas. Namun pada waktu itu, Texas sempat kena bencana, yaitu bencana badai salju. Dan Elon Musk tanpa harus dipaksa, dia tambahin lagi sebesar 1 juta dolar. Memang dia donatur yang cukup baik ya. Lalu dia juga pernah nyumbang sebesar 30 juta dolar, yaitu ke kota Brownsville. Kenapa ke kota Brownsville? Karena kota Brownsville itu adalah tempat di mana SpaceX beroperasi. Lucunya, waktu pertama kali Elon Musk mengumumkan bahwa dia mau kasih 30 juta dolar ke Brownsville, mayornya aja sampai kaget. Dan akhirnya mayornya langsung mengalokasikan salah satunya. Lalu Elon Musk juga pernah menyumbangkan sebesar 5 juta dolar ke salah satu akademi yang bernama Khan Academy, dan juga dia pernah menyumbangkan 5 juta dolar ke para ilmuwan di Boston. Nah, sebetulnya itu donasi yang paling besar yang Elon Musk kasih itu masih berlangsung sampai sekarang. Dia kasih 100 juta dolar ke sebuah kompetisi. Kalian bisa cek sendiri ya. Ada di website namanya xprize.org. Jadi Elon Musk itu bikin suatu kompetisi. Bisa nggak sih kita manusia punya sebuah inovasi atau sebuah alat di mana kita bisa ngebuang yang namanya karbon dioksida keluar dari bumi? Kalau kita bisa bikin itu, maka Elon Musk akan kasih kita 100 juta dolar. Jadi guys, kalau kalian misalnya punya ide atau kalian punya inovasi, cobalah bikin. Siapa tahu, kan kita nggak ada yang tahu ya. Cobalah kalian bikin, atau kalian udah mulai sekarang berusaha punya inovasi gimana cara membuang itu yang namanya karbon dioksida keluar dari bumi. Siapa tahu kalian bisa dapat 100 juta dolar. Dan info lebih lanjut kalian bisa cek sendiri ya di xprize.org. Aku cuma mau ingetin bahwa informasi-informasi yang tadi aku sebutin bukan aku ambil dari sembarang narasumber ya. Aku dapetin itu dari sumber terpercaya seperti CNBC, Forbes, dan juga Business Insider. Oke? Jadi sekali lagi terima kasih semuanya sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Goodbye.